Saudara-saudara, satu hal yang menjadi perenungan saya dalam beberapa hari terakhir adalah sebenarnya Tuhan menjadikan kita untuk apa? Untuk melakukan apa? Akhirnya saya merasa terlalu banyak orang-orang dalam hidup kita, di lingkungan kita, yang kita lihat dan tidak sulit menemukan orang-orang yang berbuat jahat, melakukan kejahatan. Bahkan yang agak aneh adalah orang berbuat baik itu ternyata seringkali tidak mendapat tempat. Dan karena saya mulai tertarik dengan hal seperti itu, saudara, saya jujur, saya suka membaca kisah-kisah hidup orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan saya tidak terlalu suka membaca kisah hidup orang yang gagal, yang jatuh, berbuat jahat, dan sebagainya. Bahkan, saya pernah ketemu dengan teman cukup dekat, kita janjian ngopi di satu tempat, masih di parkiran kita ketemu, keluar dari mobil, sama-sama keluar dari mobil, dia sudah cerita menuju ke kafe tentang orang yang jatuh, bla 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 bla. Dia cerita dengan begitu semangat. Ini kamu tahu nama ini kan? Ini begini loh, ini begini loh. Saya sudah nggak nyaman aja. Dan begitu kita duduk, dia masih lanjut cerita. Saya bilang, Pak, boleh nggak ganti topik? Loh, ini fakta, Pak. Ya, saya tahu fakta. Boleh nggak ganti topik? Iya, Pak, kita perlu bahas ini supaya kita nggak seperti dia. Saya bilang, Pak, ganti topik lah, Pak. Kalau Bapak nggak punya topik lain, kita bubar yuk. Kenapa? Saya merasa pikiran saya sayang diisi oleh hal-hal yang negatif. Kejatuhan orang. Biarlah kita tahu, tetapi itu ngapain perlu kita bahas, saudara. Tapi saya lebih suka membahas orang-orang yang berhasil, orang-orang yang dipakai Tuhan, orang-orang yang sukses. Sebab itu menambah semangat hidup, saudara. Karena kadang-kadang kalau kita diceritakan orang yang gagal, itu bisa melemahkan kita secara tidak langsung. Dia aja bisa gagal kok, dia aja bisa gagal kok. Jadi akhirnya terlalu banyak excuse dalam hidup kita. Ketika kita gagal, dia juga gagal kok, dia juga gagal kok. Tapi hari ini, saudara, saya ingin mengajak kita merenungkan satu tema, hidup untuk berbuat baik. Hidup untuk berbuat baik. Sekali lagi, hidup untuk berbuat baik. Mari kita baca Alkitab di dalam Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perhatikan baik-baik, kita ini buatan Allah. Kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik. Saya coba ambil kalimat pertama, kita ini buatan Allah. Karena kita ini buatan Allah, pertanyaan saya, adakah buatan Allah yang salah? Adakah buatan Allah yang jahat? Adakah buatan Allah yang buruk? Berarti kita ini bukan orang jahat, bukan orang buruk, bukan orang yang penuh kesalahan. Karena kita buatan Allah. Saudara-saudara, harusnya ini dulu yang kita pahami. Kita ini buatan Allah. Dan dalam Mazmur dikatakan, dalam Mazmur dikatakan apa? Kita ini ditenun Tuhan. Ditenun, itu karya tangannya Tuhan. Kita ini bukan barang pabrikan, kita bukan barang cetakan. Makanya lihat, kembar sekalipun orang pasti beda. Ada bedanya. Kenapa? Kita masing-masing dibuat Tuhan dengan tangannya. Artinya apa? Saya adalah orang spesial, saudara orang spesial. Tidak ada duanya. Buatan Allah. Buatan Allah yang baik, buatan Allah yang sempurna. Buatan Allah yang tidak ada salahnya, saudara. Orang kadang bertanya, apakah kalau orang lahir tidak sempurna, itu juga buatan Allah? Iya. Orang bertanya, kenapa Tuhan buat begitu? Saudara-saudara, saya pernah membaca satu kisah gitu ya, tentang satu keluarga yang memang diizinkan Tuhan mereka punya anak berkebutuhan khusus. Nah, kemudian mereka coba menulis kisah bahwa mereka berbahagia
karena mereka dapat kepercayaan lebih dari Tuhan. Mereka menulis begini, satu ketika Tuhan bertanya pada malaikatnya, aku ingin menghadirkan satu orang anak, tapi anak ini berkebutuhan khusus. Coba kalian cari siapa keluarga yang mau menerimanya. Itu dikisahkan begitu. Walaupun ini saya kira dibuat seperti satu drama begitu. Akhirnya, malaikat katakan, kami tahu Tuhan, ada satu keluarga yang siap. Akhirnya Tuhan hadirkanlah di keluarga itu. Dan memang benar, keluarga itu menerima anak itu dan menyayanginya sepenuhnya. Sehingga akhirnya mereka katakan, Tuhan sedang mencari orang-orang yang memang siap untuk sesuatu yang mungkin tidak biasa. Nah saudara-saudara, apa maksudnya saya cerita ini? Enggak ada yang salah dalam ciptaan Tuhan. Alkitab juga mengatakan setiap orang dijadikan Tuhan untuk tujuannya masing-masing. Nah kita kembali, kita ini buatan Allah. Kita ini buatan Allah. Saya ingin saudara, sama-sama kita coba menyadari, saya ini buatan Allah loh. Jadi tidak seorang pun berhak merendahkan saudara. Tidak seorang pun berhak meremehkan saudara. Termasuk saudara pun jangan pernah meremehkan saudara. Kalau saudara memandang diri saudara berbeda dengan yang lain, bukan karena saudara kurang, enggak. Karena itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara. Amin saudara. Jadi kadang-kadang saudara kita susah menerima diri kita ketika kita membandingkan dengan orang lain. Kenapa saya tidak sesempurna dia saudara? Saya kira itu statement yang salah. Jangan katakan engkau tidak sesempurna orang lain. Engkau sempurna. Engkau sempurna. Kenapa? Karena kita buatan Allah. Kecuali saudara pernah mengatakan Tuhan pernah salah. Maaf. Pabrik boleh salah cetak, tapi Tuhan nggak pernah salah menenun kita. Amin saudara. Karena itu tidak ada barang rejekan dalam hidup saudara. Pabrik yang ada di reject saudara. Daur ulang. Tapi manusia enggak. Tapi persoalan kita adalah, apakah kita sadar kalau kita dibuat Allah secara baik, secara sempurna, dan untuk apa? Nah kembali katakan, untuk mengerjakan, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Sebelum apa? Sebelum menjadikan kita. Dengan kata lain, sebelum kita dihadirkan di dunia, Tuhan itu sudah punya misi untuk pribadi kita masing-masing. Berbuat baik, pekerjaan baik, pekerjaan baik, pekerjaan baik, pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, sebelum dia menjadikan kita. Jadi saudara coba lihat diri saudara adalah bagian dari master plan Allah yang luar biasa bagi dunia ini. Karena itu saudara, jangan sampai saudara meremehkan diri saudara, arti hidup saudara. Mengecilkan arti hidup saudara. Dan jangan sampai izinkan orang lain mengecilkan arti hidup saudara. Tetapi saudara pertanyaannya, apakah kalau kita sudah sadar kita buatan Allah, kita sudah mengerjakan perbuatan baik? Apakah kita sudah melakukan pekerjaan baik? Tadi tema kita hidup untuk berbuat baik. Apakah kita sudah berbuat baik? Saudara-saudara, mengapa akhirnya manusia itu melenceng dari misi utamanya berbuat baik? Mari kita lihat di dalam ayat yang kedua, ayat 1 dan 2, naik ke atas, karena kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Saya garis bawahi orang-orang durhaka. Orang durhaka di sini adalah hubungan dengan Tuhan. Orang-orang yang menyangkali keberadaan Tuhan. Orang-orang yang menolak percaya pada Tuhan. Ada roh yang bekerja dalam hidup mereka. Sehingga mereka menyangkali Tuhan. Ada roh yang bekerja dalam hidup mereka. Sehingga mereka menyangkali kebenaran. Menolak untuk berbuat kebaikan. Kalau dalam konteks ini saudara. Itu karena ada roh yang bekerja di hidup mereka. Yang mengajak mereka untuk melakukan pelanggaran. Mengajak mereka hidup dalam dosa.
Akhirnya kehidupan mereka bukannya berbuat yang baik, tapi berbuat yang jahat. Karena apa? Karena mereka durhaka pada Allah. Kalau mereka nggak durhaka pada Allah, tentu mereka berbuat yang baik. Saudara, mari kita coba kembali ke Alkitab. Saya coba ambil saudara dua dosa yang dominan dalam hidup manusia, yang sudah ada sejak dari Taman Eden. Yang pertama adalah, coba lihat, menyalahkan orang lain. Di Taman Eden, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kemudian Tuhan datang ke Taman Eden, betul? Dan mulai mencari Adam, Adam di manakah engkau? Adam kata, aku bersembunyi karena aku takut. Dan Tuhan masih baik. Katakan, apakah engkau makan buah yang kularang? Apa kata Adam? Perempuan itu Tuhan. Itu bukan jawaban, betul? Tapi manusia langsung salahkan orang lain. Perempuan itu Tuhan. Yang memberikan lalu ku makan. Saudara, saya ingat satu ketika kami belajar seperti komsel gitu di satu kelompok. Nah, ketika kita masuk pembahasan ini, saudara, kan Alkitab mengatakan, maka Hawa pun memberikan kepada suaminya, maka perempuan itu memberikan kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Nah, ketika lihat bersama-sama, seorang istri kata, loh, berarti Hawa nggak salah dong, kan suaminya sama-sama dia. Kenapa suaminya nggak larang? Berarti suaminya yang salah. Akhirnya suaminya bilang, soalnya kalian perempuan, kalau udah ada mau dilarang kan marah. Itu kata suami. Bukan di sini saudara, di komsel itu. Gimana saudara? Pengalaman enggak? Kalau istri sudah terpikat hatinya, dilarang, marah katanya. Itu kata kawan itu. Gimana saudara? Bapak-bapak setuju? Soalnya di sampingnya ada, jadi nggak berani bilangnya. Langsung dicubit. Tapi saudara, maksudnya, terlepas dari itulah, coba kita berandai-andai. Harusnya ketika Tuhan mencari Adam, di mana engkau? Harusnya, Tuhan, ampun Tuhan. Aku bersalah, aku berdosa, aku minta ampun Tuhan. Mungkin ceritanya akan jadi berbeda. Tapi langsung salahkan orang lain. Nah, Hawa juga nggak mau disalahkan. Ular itu Tuhan. Akibatnya saudara, mereka terhukum dan diusir dari Taman Eden. Tempat yang tadinya penuh berkat, akhirnya terusir, saudara. Bukankah kesalahan ini, dosa ini, sampai hari ini masih ada, saudara? Sulit sekali untuk mengaku salah. Selalu kita merasa gara-gara dia Tuhan, gara-gara dia aku begini. Saudara, Tuhan tidak perlu alasan. Tuhan perlu pengakuan. Tuhan perlu pengakuan. Dalam pengakuan ada pengampunan. Tapi coba lihat, dosa ini yang dimulai di Taman Eden menjalar sampai kepada kita. Karena kita keturunan Adam. Saudara coba lihat. Sulit sekali orang mengakui, saya yang buat salah Tuhan. Saya yang bersalah. Saya minta maaf. Tapi selalu mengatakan, aku kan hanya korban. Kan gara-gara dia. Saudara, kita kembali ke Taman Eden. Memang benar Adam nggak bohong mengatakan perempuan yang memberikan. Tapi kan dia punya hak untuk menolak, betul? Dia kan punya hak untuk mengatakan, oh tidak, maaf Hawa, saya nggak mau ikut-ikutan dengan kamu. Tapi nyatanya apa? Atas nama cinta. Halo? Atas nama cinta. Gimana saudara? Oke, silahkan dibahas sendiri. Tapi kembali saudara. Nah, jadi akhirnya terusir dari Taman Eden. Kehilangan banyak berkat. Nah, saya ambil contoh yang kedua adalah dosa orang Israel yang sangat dominan adalah bersungut-sungut. Selalu menyalahkan orang. Lanjutannya adalah bersungut-sungut. Bersungut-sungut pada Tuhan, bersungut-sungut kepada Musa, kepada para pemimpin. Padahal mereka sudah melihat banyak tanda di Mesir. Bahkan ketika mereka keluar dari Mesir di perjalanan juga banyak tanda-tanda ajaib Tuhan lakukan. Tapi setiap ada masalah bersungut-sungut, bersungut-sungut, bersungut-sungut. Saya senang orang mengatakan begini,
Orang bersungut-sungut adalah orang yang tidak punya motivasi hidup. Orang bersungut-sungut tidak akan pernah berhasil dalam hidup. Karena orang bersungut-sungut mematahkan semangat hidupnya. Tapi kalau orang yang punya semangat, dia tidak akan pernah bersungut-sungut. Tapi dia akan melihat tantangan hidup sebagai sesuatu yang harus ditaklukkan, saudara. Tapi kalau bersungut-sungut, ya kembali itu tadi. Kan gara-gara dia, ngapain aku harus ini, ngapain? Nah kan coba lihat. Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah tertarik pada orang bersungut-sungut. Akibatnya apa? Kita pernah menghitung, 600.000 laki-laki dewasa keluar dari Mesir. Jika tambah wanita anak sekitar 1,8 juta. Tapi dari 1,8 juta yang keluar dari Mesir, berapa orang sampai ke Kanaan? Hanya 2. Karena apa? Orang bersungut-sungut tidak berhak, orang mengeluh tidak berhak masuk ke tanah perjanjian Allah. Jadi sekali lagi saudara, kalau saudara suka mengeluh di hidup, bersungut-sungut dalam hidup, saudara tidak berhak diberkati Tuhan. Tidak berhak. Saya berapa hari yang lalu, saudara menonton satu video, satu perdebatan, saya nggak tahu berapa banyak di sini menonton, itu perdebatan katanya seorang anak kecil yang seorang profesor. Nah salah satunya debatkan di situ adalah, kalau Tuhan itu ada, kenapa nggak semua doa dijawab? Kenapa dijawab ada yang tidak? Kalau Tuhan ada, dan dia mengasihi manusia, kenapa dia tidak menjawab semua doa? Anak kecil katakan, profesor, kalau ada profesor, kenapa tidak semua mahasiswa nilainya A? Dibalik. Kenapa ada yang gagal? Ya karena nggak belajar, ya sama. Kenapa Tuhan nggak jawab doa? Karena orangnya nggak benar. Gimana saudara? Karena orangnya dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit bersungut-sungut. Bersungut-sungut kan kembali salahkan orang lain lagi. Saudara, ini dosa yang terus menjalar. Tolong Bapak Ibu yang suka sungut-sungut, berhentilah. Yang suka mengeluh, berhentilah. Karena yang dirusak oleh sungut-sungut bukan orang lain, tapi diri saudara sendiri. Semangat saudara yang akhirnya jadi patah. Nah, kita kembali saudara. Inilah yang merusak hidup manusia. Sehingga manusia tidak lagi bisa berbuat baik. Nah, dalam ayat 3 dikatakan sebenarnya, ini pengakuan Paulus. Paulus mengatakan, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Yang membuat orang akhirnya tidak berbuat baik karena apa? Hidup dalam hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging dan pikiran yang jahat. Minggu lalu kita udah bicara saudara tentang pikiran. Banyak orang pintar tapi susah sendiri. Disusahin oleh pikirannya. Ya nggak perlu dipikirin saudara. Tapi coba saudara. Paulus mengatakan dulu saya juga sama. Saya juga dulu dikuasai hawa nafsu kok. Makanya nggak berbuat baik saudara. Bahkan Paulus pernah menulis begini saudara. Orang-orang yang berbuat jahat pada Tuhan, mereka anggap mereka sedang melakukan ibadah mereka. Dan Yesus juga katakan hal yang sama saudara. Dan Paulus ada pada posisi itu. Dia kejar anak-anak Tuhan dan dia bunuh saudara. Tapi setelah dia ketemu dengan Tuhan Yesus dalam sebuah perjalanan ke Damsyik saudara, hidupnya berubah. Bahkan dia menyiapkan diri untuk dibunuh orang. Tapi ketika hawa nafsu daging dalam pikiran jahat, dia merasa berbuat jahat itu sebuah kebanggaan, saudara. Hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati. Maaf, saya tidak bermaksud mendiskreditkan orang. Tetapi ada hal yang ganjil saya lihat kalau di jalan raya. Maaf, yang supir angkot dan keluarga supir angkot. Saya katakan pada istri saya, kayaknya supir angkot ini, kalau merah dia berhenti serasa terhina dia. Gimana saudara? Itu perasaan saya. Karena jarang sekali saya lihat di lampu merah, angkot mau berhenti. Pasti dia belok set gitu kan. Sampai saya mesti saya, kayaknya rasa terhina dia ya. Kalau berhenti di lampu merah. Tapi merasa bangga dia.
Kalau lagi hijau dia berhenti. Maaf ya, ini bukan masalah pekerjaan, bukan ya. Cuma kadang-kadang maksud saya begini, itu hanya contoh saudara. Tapi ada orang-orang merasa hebat dia kalau berbuat jahat. Kok bisa saudara? Kenapa bisa? Ya karena ini. Pikirannya jahat. Kalau pikiran udah jahat kan bawaannya jahat. Tapi kalau kita kan bukan orang jahat, bukan pikiran jahat. Karena itu saudara hati-hati loh. Jangan sampai saudara mengingkari kodrat saudara. Mengingkari natur saudara sebagai orang baik. Saudara harus memastikan saya ini buatan Allah untuk berbuat baik. Tolong saudara, tolong. Minta tolong saya, minta tolong. Kita ini orang baik saudara. Amin. Jadi kita bukan orang jahat. Bukti saudara ke gereja. Orang jahat nggak ke gereja saudara. Cuma kadang-kadang aja agak-agak silap. Kata orang Medan, silap. Ya, tapi kita ini buatan Allah untuk berbuat baik saudara. Lihat, jangan sampai hawa nafsu daging. Jangan sampai kehendak daging. Pikiran yang jahat yang ambil kendali. Dalam Alkitab, Yesus sendiri mengatakan begini saudara. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Daging lemah. Yesus memberikan contoh ketika dia berdoa di Taman Getsemane. Dia ajak berapa murid masuk agak ke dalam. Yesus katakan, berdoalah 1 jam saja dengan aku. Kemudian Yesus melangkah ke depan dan dia berdoa. Padahal itu saudara lihat. Itu masa kritisnya Yesus. Karena dia akan diserahkan. Yesus sudah katakan, sesaat lagi aku akan diserahkan. Ayo berdoa dengan aku. Tapi saudara tahu ketika berdoa, 3 orang apa yang lakukan mereka? Tidur. Yesus bangunin lagi, tidakkah kamu tahan 1 jam saja dengan aku berdoa? Balik Yesus berdoa, balik lagi, tidur lagi. Yesus katakan, memang, roh memang penurut tapi daging lemah. Saudara, saya coba merenungkan begini saudara. Roh penurut daging lemah. Kok kita mengikuti daging yang lemah? Halo? Jujur saudara, banyak hal kita terlalu memanjakan daging kita. Terlalu memanjakan daging, hawa nafsu daging. Tapi sekali lagi saudara, saya ingin katakan, hari ini lewat firman Allah, kita ini buatan Allah. Diciptakan untuk berbuat yang baik saudara. Nah, kita coba lihat di ayat 45. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, oleh kasih karunia kami selamatkan. Saya pakai istilah inilah proses pemulihan kita. Jadi kalau kembali tadi saudara, kita ini buatan Allah. Itu proses penciptaan kita secara alamiah. Kita lahir sebagai manusia. Tetapi manusia yang penuh dengan dosa. Alkitab mengatakan semua orang sudah lahir dalam dosa. Itu yang membuat potensi kebaikan dalam diri kita menjadi lumpuh, saudara. Sehingga Bapa memberikan Yesus Kristus untuk melahirkan kita kembali. Itu yang dikatakan di sini. Dihidupkan bersama dengan Kristus. Ketika saudara terima Yesus Kristus, saudara, ada sebuah perubahan yang signifikan dalam hidup saudara. Betul nggak? Jadi kalau orang berkata begini, bagaimana cara mengubah orang? Saya katakan bawa dia kepada Tuhan. Biar Tuhan yang akan mengubah hidupnya, saudara. Kita nggak bisa mengubah hidup orang. Itu yang dikatakan diciptakan dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, 2 kali Allah lakukan. Ketika pertama kali dijadikan kita, ternyata kita nggak mampu berbuat kebaikan, saudara. Akhirnya dia berikan Yesus Kristus. Sehingga kita diciptakan ulang dalam Yesus. Supaya bisa berbuat baik, saudara. Tapi tolong catat, Alkitab mengatakan kalau itu pun kita masih gagal, selesai sudah. Nggak ada pengampunan lagi, saudara. Artinya apa, ada konsekuensi loh, saudara. Nggak beda dengan kita kan, kalau kita tugaskan seorang melakukan sesuatu, dia gagal, apakah dapat hadiah? Enggak, dapat hukuman ya. Nah, kembali saudara kepada, saya kembali ke ayat, ke pasal 2 ayat 89,
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada membanggakan diri. Saya kembali pada tema kita. Kalau saudara bisa berbuat baik, itu kasih karunia Allah. Kalau saudara punya prestasi, itu kasih karunia Allah. Kalau saudara bisa mendapat sesuatu dari Tuhan, itu kasih karunia Allah. Bukan karena perbuatan hebat kita, saudara. Karena itu belajarlah untuk menghargai sekecil apapun yang Tuhan berikan. Itu kasih karunia Allah. Saya percaya saudara, kalau kita menghargai kasih karunia Allah, sebagaimana tema Natal kita di tahun-tahun lalu, atau tema kita di tahun lalu saudara, Grace for Grace, masih ingat? Dari kepenuhannya kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Apa artinya saudara? Kasih karunia yang diberikan Tuhan bagi saudara hari ini, itu belum seberapa. Masih ada kasih karunia berikutnya. Dan tema kita tahun ini apa saudara, masih ingat? Call on Jesus. Kalau agak lupa saudara, agak perlambat sedikit kalau masuk parkir saudara. Di tembok itu gede banget saudara, call on Jesus. Ada kan? Atau saudara lewat aja saudara. Harusnya baca saudara, call on Jesus. Artinya apa? Kita ingin saudara, kalau saudara tiba-tiba agak kalap dikit gitu, ayo berseru pada Tuhan. Saya kembali. Itu pemberian Allah. Allah itu punya kasih karunia, saudara. Apapun yang kita dapat kasih karunia Allah. Dan itu belum seberapa. Berapapun yang saudara sudah nikmati hari ini, saya ingin katakan itu belum seberapa. Dari kepenuhannya kita menerima kasih karunia. Saudara coba lihat kepenuhan Allah seperti apa. Dan apa yang ada pada saudara? Apakah itu udah keseluruhan kepenuhan Allah? Belum, betul? Masih terlalu sedikit. Sehingga akhirnya kita kembali ke ayat tema kita saudara, karena kita ini buatan Allah. Kalau saya bandingkan dengan ini saudara kasih karunia, artinya begini, kalau saudara memutuskan melakukan pekerjaan baik, apapun yang saudara butuhkan, Tuhan karuniakan pada saudara. Yang penting tujuan hidup saudara melakukan pekerjaan baik. Sekali lagi, apapun yang engkau perlukan untuk berbuat kebaikan, Tuhan akan berikan. Ingat janji Tuhan pada Abraham. Engkau akan menjadi berkat dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Abraham diberkati dulu, baru dia memberkati. Artinya apa? Karena tujuan Tuhan maka Abraham untuk menjadi berkat, maka Tuhan berkati dia. Sama saudara, karena tujuan kita berbuat kebaikan, maka kebaikan Tuhan pun akan diberikan bagi kita. Mari saudara, kita kembali. Bukan hanya sampai di situ. Lihat, akhirnya dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di mana? Sorga. Ini upah bagi orang yang menyadari bahwa dia dipanggil untuk berbuat kebaikan. Dan bahkan dikatakan, supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sekali lagi saudara, yuk nikmati kebaikan Tuhan dan lakukan kebaikan bagi sesama saudara. Tuhan Yesus memberkati.